Doa itu penting, menampilkan diri kita itu seorang hamba yang benar-benar selalu memohon pada Allah. Dengan seseorang berdoa, memiliki sifat orang ini orang yang tawadhu, tidak takabur. Karena ada seseorang merasa, udah nggak perlu doa, kan kerjaan kita udah sangat profesional, dari semua sisi nggak mungkin keliru, benar semuanya. Nah, muncul sifat sombong. Tapi dengan dia berdoa, dia menampilkan dirinya ini benar-benar lemah. Kalaupun dia berikhtiar, juga nanti keputusan akhir juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sifat yang merendahkan diri, nah ini Sahibul Kitab juga menjelaskan, sudah sepatutnya bagi seorang hamba agar selalu dia itu memohon pada Allah, merendahkan diri walaupun dia hebat, walaupun dia sangat profesional dalam pekerjaannya. Ya. Dalam keadaan dia mudah, dalam keadaan dia susah, maupun dalam keadaan senang. Jadi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dia selalu memohon dan merendahkan diri pada Allah. Mudah maupun sulit. Jadi keadaan apapun, dia tidak berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yastabti'il ijabah. Jadi tidak perlu dia itu tergesa-gesa. Kok nggak dikabulkan doa ini? Nah ini kadang-kadang ada terjadi pada sebagian hamba. Kenapa saya sudah memohon, kok masih lambat ijabahnya? Dan tidak boleh pula dia berputus asa. Jadi tidak perlu, minta sekarang, harus hari ini terkabul. Atau pekan depan, serahkan pada Allah. Jadi kapanpun dia harus sabar, dia tidak boleh terus terburu-buru, karena dia makhluk yang lemah. Kalau dia sudah mulai ada di hatinya, kenapa sih gak dikabulkan? Ini seorang hamba yang tidak ada akhlak di hadapan Rabb-nya dan Allahnya. Allah menyayangimu lebih dari ibumu sendiri. Sehingga ba'du sholihin ketika ditanya, nanti kamu di akhirat kamu ingin yang menghisab kamu, ibumu atau Allah? Allah, karena Allah pasti Maha Pemurah. Ya. Jadi walaupun orang tuanya dia tahu di dunia sangat kasih sayang, kalaupun diizinkan untuk orang tuanya dia tidak mau. Dia tetap ingin Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kenapa dia tidak perlu terus tergesa-gesa, tidak perlu dia putus asa? Karena pasti ada rahasia. Kenapa ditunda dikabulkan doa tersebut? Fihi sir. Dan di situ ada kebaikan, ada rahasia untuk ditundanya doa tadi dikabulkan. Timingnya belum tepat. Dia harus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini ditundanya doanya belum dikabulkan, pasti ada kemaslahatan kebaikan untuk hamba tersebut. Walaupun dia tidak rasakan. Nah, ini pentingnya dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasrah penuh. Itu ada seseorang pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, dia mengatakan, aku udah lebih dari setahun berdoa, bukan hanya berdoa tahajud, kemudian nazar, macam-macam sudah dilakukan. Nah, kemudian si ibu tadi mengatakan, kalau sudah setahun lebih aku berdoa, kemudian aku juga diiringi dengan puasa, dengan tahajud, sudah tidak diberikan, mulai saat ini aku tidak mau doa lagi dah. Sebab ada ustadz itu yang menceritakan, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan kabulkan permintaanku. Terus dia katakan, ya ustadz, aku sudah nggak mau lagi dah. Ini lebih dari setahun masa nggak dikabulkan? Bukan hanya doa atau dengan qiyamul lail. Kemudian si ustadz tadi mengatakan, kamu tidak meminta pun kamu diberikan. Dia kaget, bagaimana saya nggak minta dikasih? Terus si guru tadi mengatakan, pakai telepon, jadi pertanyaannya lewat telepon. Coba kamu sekarang melihat wajahmu di depan kaca. Lihat dari atas sampai bawah. Pernah kamu meminta ini semuanya? Rambutmu, alismu, matamu, kamu tidak pernah. Tapi ketika kamu hadir di dunia, Allah ciptakan dan berikan untuk kamu yang sempurna. Jadi kamu tidak minta pun Allah berikan. Kamu bisa berjalan, kamu ini, semuanya sempurna. Matamu diciptakan dua. Bagaimana kalau dikasih satu? Atau satu itu di tengah umpamanya. Kamu diberikan gigi yang sempurna. Dan dalam batas tertentu gigi tadi berhenti. Coba kalau tumbuh terus.
Jadi kamu bersyukur, kamu tidak minta asal diberi. Bagaimana minta pasti, cuma sabar. Pasti ada kebaikan di situ. Ditundanya itu untuk kemaslahatanmu. Bahkan mungkin tidak diberikan di dunia, diberikan di akhirat untuk kemaslahatanmu. Karena kalau kamu diberikan di dunia bisa mencelakakan kamu. Kemudian diberikan arahan oleh sahibul kitab, setiap kamu mohon pada Allah, mintalah di situ al-lutuf wal afiyah wa salahul aqibah, dan minta sama Allah yang besar maupun yang kecil. Yang besar yang kecil semua minta sama Allah. Kelihatan kalau hamba ini benar-benar dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan Allah, menantikan karunia-Nya. Ya. Dan di samping itu dia memohon Allah al-afiyah, keselamatan di dunia dan keselamatan pula di akhirat. Ya. Sebab kalau seseorang itu memohon al-afiyah, nanti juga akan kita jelaskan, itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti beberapa riwayat pada Ibn Abbas, nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas di sini, kalau seseorang itu memohon, minta pula al-lutuf wal afiyah wa salahul akhibah, jadi ending yang indah, ending yang bagus, ya husnul khatimah, segala sesuatu tergantung akhir dari kehidupan itu sendiri.